pencemaran nama baik, ya kita ada bukti rekaman video akun TikTok saudari NP. Dia menuduh Agus telah melakukan penyalahgunaan dana itu. Sekali lagi. Oke, cukup di situ ya. Udah? Mas Agus, apa kabar? Gimana kabarnya, Mas? Oh ya. Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya, hari ini tanggal 1 November 2024 kami selaku kuasa hukum dari Agus telah melakukan pendampingan hukum di Polda Metro Jaya terkait laporan polisi dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, penghinaan dan fitnah dan penghinaan pencemaran nama baik melalui media elektronik atau Undang-Undang UITE. Kita melaporkan Ketua Yayasan Peduli Kemanusiaan yaitu Pratiwi Novianti. Adapun dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pratiwi Novianti adalah Pratiwi Novianti telah menuduh Agus telah melakukan penyalahgunaan dana sejumlah kurang lebih 1,4 miliar. Padahal Agus telah mentransfer ya kepada Pratiwi Novianti sejumlah 1,3 miliar pada tanggal 10 Oktober 2024 ya. Tadi ada beberapa pertanyaan dari penyidik. Pertanyaannya sejumlah 25 pertanyaan. Kita diperiksa 6 jam mulai jam 3 dan berakhir sampai jam berapa? Jam 9 ya? Jam 8. Jam 8 kurang lebih 5 jam ada 25 pertanyaan yang terkait seputar pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Pratiwi Novianti. Dan kita meminta Pratiwi Novianti untuk transparan ya dalam melakukan pengelolaan dana ya milik Agus ini, karena uangnya ini sudah bukan ada di tangan Agus tapi uangnya ada di sana sekarang. Jadi kalau secara hukum ya donatur yang memberikan donasi kepada Agus itu adalah sudah beralih miliknya Agus ya kan, karena apa, dia mentransfernya langsung. Ada orang sakit mata buta, transferlah kepada Agus ya. Kemudian karena Pratiwi Novianti ini yang sebagai ketua yayasan, dia tiba-tiba ya meminta kepada Agus mutasi rekening loh. Padahal ini dananya sudah milik Agus. Dia tidak ada legal standing ya, kepentingan hukum untuk meminta dana tersebut, karena secara hukum beralihnya uang tersebut adalah miliknya Agus. Tidak berhak Pratiwi Novianti untuk meminta dana tersebut. Dana tersebut Agus tidak melakukan penyalahgunaan dana sama sekali dan sudah diserahkan ke sana itu. Dan kita sudah melakukan somasi tanggal 19 Oktober, tidak ada respon itikat baik ya untuk melakukan minta maaf, klarifikasi kepada Agus gitu. Pertanyaan apa lagi? Pak Agus tadi gimana ditanyakan oleh penyidik? Tadi udah dijawab sama bapaknya tadi. Iya. 25 pertanyaan ya terkait pencemaran nama baik ya. Kita ada beberapa bukti ya. Bukti rekaman video akun TikTok saudari NP. Di akunnya dia menuduh Agus telah melakukan penyalahgunaan dana itu. Nah, itu bukti tersebut kita udah serahkan kepada penyidik, dan pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan saksi-saksi keluarga dari Agus gitu. Mas Agus sendiri tadi ada mengalami kesulitan nggak sih dari penyidik memberikan pertanyaan? Tidak ada. Kita bantu pertanyaannya, kita jawab pertanyaannya, kita selesaikan pertanyaannya dengan baik gitu. Tidak ada kendala. Artinya tidak ada kesulitan, Mas Agus ya? Mas Agus boleh klarifikasi yang kemarin itu, maaf, apakah benar sudah terlihat cahaya-cahaya ketika membuka matanya itu? Iya sih, kemarin sih ada sih gitu. Cuman sekarang masih kayak cahaya lagi aja gitu. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya ada mujizat dari Allah lah, Agus bisa ngelihat gitu.
cahayanya mungkin boleh lebih jelas Pak Agus, apakah cahaya lebih jelas aja gitu cahaya di Kayak depan? cahaya lampu gitu sih. Bisa Mas sih. Agus, ini kan Mbak Novi kan katanya fokusnya mau pengobatan dari Mas Agus ya sampai benar-benar sembuh. Nah, cuma dari Mas Agus sendiri gimana mungkin menanggapi hal tersebut? Ya saya sih kepengennya tindakan langsung sih, kalau memang benar-benar gitu ya diajak lah sayanya, jangan di media aja gitu. Berarti Mas Agus sendiri masih mengharapkan pengobatan bantuan dari Mbak Novi apa gimana mungkin? Ya tentu kita butuh pengobatan ya, tapi uang 1,3 miliar udah ada di sana. Iya. Tentu seharusnya sebagai ketua yayasan dia harus memantau, memperhatikan kondisi Agus saat ini, bukannya mencuekkan gitu. Ini dana sudah ada di sana. Terus Agus mau bergerak untuk pengobatan, ya kita bersama-sama untuk membantu Mas Agus gitu. Ya katanya dananya bisa dipakai buat pengobatan Agus itu. Iya. Gimana mungkin? Kita tergantung Novinya ya. Kalau Novinya masih tetap kekeh bahwa itu adalah miliknya yayasan, ya kita tunggu proses hukum gitu. Artinya duit 1,3 M itu bakalan kalian gunain nggak sih? Itu kan buat Agus buat pengobatan gitu. Tentu maksudnya. sesuai tentu Pak Agus tidak melakukan penyalahgunaan dana ya. Kita akan gunakan kalau memang uang tersebut telah dikembalikan, maka ya kita sesuai untuk pengobatan dan perawatan ya. Iya betul. Nah, dikembalikan itu maksudnya ke rekening Mas Agus lagi Iya, atau gimana? jika memang telah dikembali, ada itikat baik dari saudari NP untuk melakukan pengembalian dana tersebut, ya tentu kita akan sesuai peruntukannya, yaitu pengobatan dan perawatan. Pak Agus ini kan Teknovi atas undang-undang ITE ya. Ini artinya mungkin Pak Agus sendiri mau penjarakan Teknovi kah? Mungkin yang goalsnya lah gitu yang Pak Agus inginkan. Seperti apa mungkin Pak Agus? Udah saya serahkan Ya, sama untuk pengacara saya. UIT-nya kita laporkan pasal 27A dan 45 terkait pencemaran nama baik melalui media elektronik yang hukumannya 5 tahun penjara gitu. Ya, untuk proses hukumnya nanti kita serahkan kepada kepolisian, proses penyidikannya gitu. Mas Agus, mungkin kondisi saat ini seperti apa Mas Agus? Kalau kondisi Yang sih dirasa. untuk saat ini kayak di luka doang sih yang masih lumayan parah sih. Ya ada sih, cuman hari ini kayak masih berair gitu sih, masih sakit perih gitu sih yang saya rasakan. Untuk matanya sendiri masih Kalau- merasakan apa Mas Agus? Ya biasa perih-perih gitu sih rasanya, perih kadang panas gitu doang sih. Sekarang lagi menjalani pengobatan apa Agus sendiri? Kalau untuk saat ini masih kontrol sih Iya, sebelum kita tetap operasi. ke rumah sakit, Iya, kontrol tetap. ya setiap minggu, setiap 2 minggu, dua minggu minggu ya. tuh bisa sampai sekali 2 kali sih untuk saat ini sih. Pak Agus ini kan salah satu donatur sempat meminta lah gitu ya Pak Agus untuk pencabutan keluaran. Katanya mungkin kalau Pak Agus tidak mencabut akan melaporkan Pak Agus balik gitu. Kira-kira Ya. Pak Agus menanggapi salah satu donatur Saya- agak takut atau seperti apa? Enggak sih, itu mah haknya mereka. Soalnya kan uang juga nggak sama saya, adanya Iya, di Teknovi. uangnya sudah Kecuali berada sama di saya, kenapa harus ke saya? Prativi Novianti yang harus dikejar bukan Agus, tapi sana gitu. Kita udah nggak punya hak untuk memiliki uang tersebut karena sudah beralih uang tersebut ke yayasan ya. Iya, Gitu. jadi kita mau ngapa-ngapain pun kan susah juga sih sebenarnya gitu. Kalau dari kamu sendiri pengennya gimana sih mungkin dari pihak kamu? Itu sama pengacara saya. Ya kalau Pengen ingin kita ya kalau memang saudari NP tidak bisa beritikat baik untuk melakukan perdamaian atau mediasi, ya kita lanjutkan kepada proses hukum. Berarti artinya uang 1,3 M itu balik ke Iya. Agus atau gimana? Ya nanti lihat dulu ya prosesnya ya gitu. Nah, tambahan juga ya untuk pengacara-pengacara yang tiba-tiba mengundurkan diri yang tidak saya bisa sebutkan namanya, yaitu berinisial Z, yang semula itu adalah pengacaranya si Agus, dia sekarang sudah mengundurkan diri. Saya sampaikan bahwa oknum pengacara tersebut tidak profesional dalam melakukan pembelaan kliennya. Karena apa? Tiba-tiba nggak melakukan, pengacara tersebut tidak melakukan kerja-kerja pengacara secara maksimal gitu. Tiba-tiba Agus ditelantarkan gitu dalam melakukan pembelaannya gitu, sehingga ya kita tetap optimal, berusaha keras, dan kita bela Agus untuk haknya gitu.
Artinya nggak ada katanya komunikasi, Bang, ada berarti? konflik, kata pengacara ini ada konflik dengan Pak Agus, itu seperti apa Oh, penjelasannya? sebenarnya begini ya, kalau konflik tidak, tapi oknum pengacara tersebut tiba-tiba mendatangi Agus ya, Iya. mendatangi Agus untuk minta tanda tangan perdamaian ya, Iya. ya perdamaian. Tapi cara-cara tersebut kan kita sudah lapor ya, lapor kepada kepolisian. Tentu ya harus diteruskan proses penyidikan ini, nggak hanya tiba-tiba minta ketemu tanda tangan, minta dicabut laporan polisi. Oh, tentu kita tidak melakukan hal seperti itu. Tentu kita harus melanjutkan proses hukum ini gitu hingga selesai gitu. Lalu soal perbedaan pandangan itu yang disebutkan pengacara. Iya, Soal itu. kita beda pandangan dengan oknum pengacara tersebut ya, karena kita sudah melakukan laporan polisi, padahal dia sudah ikut ya untuk mendampingi laporan polisi tersebut, tiba-tiba dia mengundurkan diri. Ini ada masalah apa? Kalau memang ada kepentingan ya sampaikan saja apa alasannya dia mengundurkan diri, karena apa? Apa karena hal sesuatu Ya, begitu. Gus, mungkin ada hal apa yang terjadi antara Agus dan pengacara tersebut? Nggak ada sih, berkomunikasi juga kita jarang sih sama dia juga sih, cuman ya kemarin doang itu yang masalah suruh tanda tangan doang. Iya. Saya nggak mau, dia langsung nggak terima gitu sih gitu. Karena kan yang megang saya kan Pak Farhat. Ya, yang gitu. megang adalah Dr. HM Farhat Iya. Abbas. Jadi intinya Agus tidak membuka perdamaian antara kamu dan Novi. Ya, kita lihat dulu proses hukum Iya, setelah pemeriksaan saksi-saksi keluarga ini gitu. Dan kita berharap saudari NP bisa hadir dalam laporan polisi Agus ini. Pak Agus kan banyak ya pengacara yang mendukung Teh Novi. Mungkin Pak Agus melihat itu ada tanggapan? Biarin, itu kan hak mereka juga sih, nggak perlu kita gubris sih, biarin aja. Ya kita berserah diri aja sama Allah, udah itu aja sih. Kemudian